Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk akar. Pada minggu lalu, kalian sudah saya berikan catatan mengenai materi bentuk akar. Maka minggu ini saya akan menjelaskannya secara detail. Yang pertama dalam materi bentuk akar ini adalah yang akan saya jelaskan. Dari definisinya sendiri, untuk bentuk akar itu, dia biasanya berbentuk seperti ini. Nah, ini bisa kita baca sebagai akar kuadrat A. Tuh. Atau bisa kita baca sebagai akar pangkat 2 dari A. Tuh. Karena pada dasarnya kalau misalnya dia akar pangkat 2 atau akar kuadrat, di sininya tidak ada angka lain, cuma bentuknya akar seperti ini saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah, ini bacanya adalah akar pangkat 3 dari A. Atau akar pangkat 3A gitu ya, akar pangkat 3 dari A. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 3-nya. Jadi selain akar pangkat 2 atau akar kuadrat, semuanya biasanya ada angkanya gitu. Begitupun dengan yang ini, misalnya gini. Nah, ini adalah akar pangkat 4 dari A. Nah, ini adalah pembacaannya. Nah, hubungan akar dengan pangkat itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena akar kuadrat itu dia berhubungan dengan pangkat kuadrat. Jadi akar kuadrat berhubungan dengan pangkat kuadrat. Ini sangat berhubungan nih. Berhubungan. Nah, begitupun dengan akar pangkat 3 dari A, hubungannya adalah dengan pangkat 3 dan selanjutnya. Sampai sini paham ya? Ini pasangannya. Oke. Maksudnya gimana sih hubungannya? Nah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Yang tadi maksud saya bilang berhubungan itu adalah di sini nih. Jadi misalnya dia ada akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat dari 4. Hasilnya berapa sih? Nah, ini pasangannya adalah cara mencarinya gini. Berarti ada sebuah bilangan, jika dikuadratkan hasilnya adalah 4. Berapa bilangan itu? Nah, ternyata bilangannya adalah 2. Dan maka di sini hasilnya 2. Begitupun kalau misalnya dia di sini adalah akar kuadrat dari 9. Nah, yang kita cari adalah jika ada A dikuadratkan hasilnya adalah 9. Berapa bilangan A itu? Ternyata bilangannya adalah 3. Tuh, maka di sini akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Habis ini paham ya? Nah, Pak, gimana sih kalau misalnya dia bentuknya akar pangkat 3 dan seterusnya? Oh, sama saja bentuknya. Kita coba. Kalau misalnya dia di sini, kita tambahin ya. Akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau akar kuadrat atau akar pangkat 2, pasangannya di sini dengan yang perpangkatan 2 kan? Nah, begitupun dengan yang pangkat 3. Kita pasangkannya dengan yang perpangkatan 3. Jadi ada suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 8. Berapa bilangan itu? Ternyata bilangannya adalah adalah 2. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 8 itu adalah
Paham ya sampai sini? Contoh satu lagi. Bicara akar pangkat 3 dari 27. Sama, berarti dia adalah A pangkat 3 sama dengan 27. Berapa sih A-nya? Oh, ternyata A-nya itu didapat adalah 3. Oke, maka di sini hasilnya adalah 3. Nah, begitu cara untuk menentukan atau hubungan antara bentuk akar dengan perpangkatan. Nah, gunanya apa sih kita membentuk seperti ini? Gunanya adalah nanti dalam kita menyederhanakan bentuk akar ataupun kita menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan dan sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Selanjutnya, dalam bentuk akar yang saya akan jelaskan adalah mengenai penyederhanaan bentuk akar. Gitu. Di sini saya akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk akar. Nah, dalam penyederhanaan bentuk akar ini, yang saya akan bikin penjelasannya adalah, misalnya, di sini ada akar kuadrat dari 8. Berapa sih hasilnya? Nah, ini kalau misalnya kita cari A kuadrat sama dengan 8, itu tuh tidak akan ketemu hasilnya. Ini tidak akan ketemu. Kenapa? Karena tidak ada bilangan jika dikuadratkan hasilnya adalah 8. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Untuk penyederhanaan bentuk akar, di sini saya akan bikin kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah bilangan prima. Kata kuncinya bilangan prima itu berapa aja? Ternyata ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 19. Di sini ada 13, ada 17, ada 19 dan seterusnya. Tuh. Nah, ini yang akan kalian gunakan menjadi patokan dalam menyederhanakan bentuk akar. Tuh. Kenapa saya bilang jadi patokan? Kita perhatikan di sini. Nah, di akar 8 ini, nah ini kita cara pengerjaannya adalah akar 8 sama dengan, nah untuk pengerjaan seperti ini kita lihat di sini bilangan primanya. Kita mulai dari depan. 8 bisa nggak dibagi 2? Gitu. Ternyata bisa kan. Nah, 8 dibagi 2 itu menghasilkan 4 kali 2. Nah, lihat di sini baik-baik. Ini bisa kita sederhanakan. Kenapa bisa? Karena bentuknya sudah perkalian seperti ini. Perkalian yang mengatakan bahwa yang bawah ini adalah bilangan primanya. Nah, terus yang di depan ini adalah bilangan yang bisa bilangan yang bisa diakarkan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, yang satu bilangannya sudah prima dan yang satunya bilangannya bisa diakarkan, nah itu baru bisa kita bikin penyederhanaannya gitu. Tapi kalau misalnya satu prima tapi satu lagi tidak bisa diakarkan, kita cari prima yang lainnya gitu. Paham ya? Coba di sini misalnya kita lanjutkan. Jadi gini, lanjutannya adalah akar 8 sama dengan akar 4 kali 2. 2-nya bilangan prima, 4-nya bisa diakar kuadratkan. Akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Nah, ini adalah dia bisa 2. Seperti itu.
Di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Lanjut contoh berikutnya. Misalnya di sini, oh di sini ternyata begini bentuknya. 75. Nah, untuk 75 ini dia kan tidak bisa dibagi dua. Berarti kita coba bagi depannya, bagi 3. Ternyata didapat 25 kali 3. Tapi kalau dibagi dengan 5 bisa nggak? Oh ternyata bisa juga. Didapat adalah misalnya 75 dibagi dengan 5. Ini dapat 15 kali 5. Nah kita perhatikan dari dua ini. Belakangnya sama-sama bilangan prima. Tapi kita lihat depannya antara 25 dengan 15. Apakah 15 bisa diakarkan kuadrat? Apakah 25 bisa diakarkan kuadrat? Dan ternyata yang 15 ini tidak bisa diakar kuadrat. Nah, makanya ini tidak bisa kita gunakan. Yang kita lanjutkan adalah yang 25 kali 3 gitu. Nah, jadi lihat ya, perhatikan baik-baik. Jangan mentang-mentang dia bilangan prima belakangnya bisa kita hasilkan. Tidak, kita lihat juga depannya apakah bisa diakarkan atau tidak. Nah, di sini akar dari 25 itu kan adalah 5. Di sini adalah 3. Itu bentuknya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Nah, ini berlaku untuk yang misalnya pangkatnya atau bentuk akarnya itu lebih dari 2. Nah, sekarang yang contoh misalnya dia akar pangkat 3. Di sini misalnya saya kasih 54. Nah, 54 itu ternyata bisa dibagi 2 kan? Akar pangkat 3 dari 27 dikali 2. Nah, 54 itu juga bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah akar pangkat 3. 54 dibagi 3. Ini dapat 1. Ini dapat 8 ya. Nah, perhatikan dari dua ini, kembali kita lihat yang mana nih? Sama-sama bilangan prima, tapi lihat depannya. Karena di sini 18 dan di sini pangkatnya adalah akar pangkat 3, berarti ini tidak bisa digunakan. Lagi-lagi yang bisa digunakan adalah yang ini. Dan perhatikan ini akar pangkat 3, berarti akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya adalah 3 akar pangkat 3. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk penyederhanaan bilangan ini bisa kita gunakan atau kita aplikasikan ke dalam operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, dan juga operasi hitung perkalian. Nah, sekarang yang akan kita jelaskan atau kita bahas yang selanjutnya adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan di sini dia mempunyai rumus itu kan A akar B ditambah ataupun dikurang dengan C akar B. Ini plus min itu artinya adalah kalau di operasi hitung penjumlahan berarti kita pakai yang atas, kalau operasi hitung pengurangan berarti pakai yang negatif gitu ya. Jadi opsi aja. Nah, di sini syaratnya itu adalah angka yang ada di dalam akar ini harus sama. Lihat di sini hurufnya kan B, di sini juga hurufnya adalah B. Nah, kalau dua-duanya sama baru bisa dijumlahkan antara A dengan C, itu bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Tapi kalau misalnya di dalamnya berbeda, misalnya ada akar B
plus min C akar D. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena angka atau huruf yang berada di dalam akar itu berbeda. Tuh, paham ya sampai sini? Nah, saya contohkan. Misalnya di sini ada 2 akar 2 ditambah 1 akar 2 ditambah 2 ditambah akar 2 gitu. Misalnya ada bentuk seperti ini, kita lihat akarnya sudah sama. Sama akar 2 berarti bisa kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkannya gimana? Ternyata jumlahkannya adalah 2 tambah 1 akar 2. Gitu. Kenapa di sini ada 1? Karena di depan akar 2 yang belakang ini tidak ada angka kan? Kalau tidak ada angka berarti nilainya sama saja dengan 1. Baru kita hasilkan adalah 3 akar. Jadi ingat konsep depan akar ya. Gitu. Jadi misalnya di sini ada akar 2. Nah, mau berakar berapapun kalau di depannya tidak ada angka berarti nilainya adalah 1. Ini sama hasilnya. Poin ya ini ya. Kita perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah dalam operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Nah, sampai sini? Paham ya konsep awalnya? Nah, sekarang kita coba contoh kerjakan dari yang hasil latihan kemarin. Kita bahas. Misalnya di sini ada 8 akar 2 ditambah akar 8 ditambah 3 akar kuadrat dari 32. Tuh ya. Nah, di sini kan akarnya masih beda. Kita gunakan konsep penyederhanaan bentuk akar. Tuh. Sebenarnya di sini sudah ada satu poin penting, yaitu akar 2. Akar 2 itu adalah akar dari bilangan prima kan? Nah, berarti ini yang akan jadi patokan. Gampangnya seperti itu ya. Akar 8 akar 2 ditambah, nah 8 itu kan 4 kali 2. 32 itu adalah 16 kali 2. Jadi 8 akar 2 ditambah akar dari 4 itu adalah 2. Akar 2-nya masih di dalam. Nah, kalau misalnya di depan sini ada angka, berarti kita jadikan perkalian dulu. 3 kita kalikan dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Baru di sini hasilnya adalah 3. Ini 8 akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 12 akar 2. Nah, ini sudah bentuk seperti ini. Sama-sama akarnya sudah sama semua, baru kita bisa jumlahkan. 8 tambah 2 tambah 12 akar 2. Hasilnya adalah 22 akar. Nah, seperti itu cara penjumlahan operasi hitung penjumlahan pada bentuk akar. Syaratnya adalah dia akarnya harus sama dulu nilainya. Oke. Lanjut sekarang kalau misalnya pengurangan. Slide selanjutnya ya, ini slide selanjutnya mengenai operasi hitung pengurangan. Kita pakai soal yang kemarin di latihan. Misalnya ada 12 akar 3 dikurang dengan 2 akar 27 dikurang akar 48. Nah, lagi-lagi di sini sudah ada kata kuncinya, yaitu akar 3, akar dengan bilangan prima. Berarti nanti belakangnya tinggal ikut saja. 12 akar 3 dikurang 2 akar 27 dibagi 3 itu adalah 9. 48 itu ternyata adalah 16 kali 3. Nah, lalu kita hasilkan 12 akar 3 dikurang akar dari 9 itu adalah 3. Nah, kenapa kita kali? Karena di sini ada bilangan lainnya, yaitu 2. Nah, di sini kan di depannya nggak ada, berarti langsung kita tulis aja 4 akar 3. 4 itu didapat dari akar 16. Jadinya 12 akar 3 dikurang 6 akar 3 dikurang 4 akar 3. Nah, ini semuanya akarnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan saja. 12 kurang 6 kurang 4.
akar 3 dan menghasilkan dia di sini adalah 2 akar. Gimana? Mudah bukan? Pokoknya ingat kata saya, kata kuncinya itu ada pada bilangan prima itu. Pada bilangan prima untuk menyederhanakan bentuk akarnya. Supaya bentuk akarnya semuanya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, Pak, contohnya bilangan akar kuadrat semua, Pak. Bisa nggak sih Pak kasih contoh lain supaya kita paham kalau ada soal-soal lainnya? Boleh. Nah, di sini saya kasih contoh lainnya adalah misalnya ada akar pangkat 3 dari 128 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 54. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Di sini kan tidak ada yang seperti tadi tuh kata kuncinya bilangan prima. Tidak ada kan? Kita buat kata kunci sendiri. Ingat, yang pertama itu kita bagi dari yang paling kecil dulu. Bisa nggak sih 128 dibagi 2? 54-nya bisa nggak sih dibagi 2? Dan ternyata bisa kan? Jadinya adalah akar pangkat 3. 128 bagi 2 itu adalah 64. Nah, akar pangkat 3 dari 54 itu adalah 27. Ingat di sini akar pangkat 3, berarti hasilnya kita cari adalah notesnya seperti ini. Notesnya ya. Akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya sama saja dengan berapa sih kalau dipangkatkan 3 hasilnya 64? Ternyata kalau kita hitung hasilnya adalah 4 gitu. Berarti di sini adalah 4 akar pangkat 3, di sininya 2 ditambah tadi 27 itu kita sudah hitung ya, ini kali ya, maaf. Saya hapus dulu. Kita ganti 27 dikali 2. Nah, tadi sudah kita cari di depan, akar pangkat 3 dari 27 itu ternyata adalah 3. Nah, di dalam masih ada 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Akar pangkat 3. Selesai. Sama kan caranya? Kita sesuaikan dulu angka-angka yang ada di dalam akar, baru kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Tuh. Sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya di sini akan saya bahas mengenai operasi perkalian bentuk akar. Nah, operasi perkalian di sini memiliki rumus jika ada akar A dikalikan dengan akar B akan menghasilkan akar A kali B seperti ini. Sambil lihat catatan kemarin ya, itu banyak rumus yang saya berikan. Nah, intinya seperti ini. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kalau misalnya ada akar kuadrat dari 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari 3, itu akan menghasilkan akar kuadrat 2 kali 3 atau akar 6. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya ada bentuk lainnya, misalnya di sini adalah 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 10. Nah, untuk perkalian seperti ini, yang kita kalikan itu adalah 2 kita kalikan dengan 3. Nah, nanti akar 5-nya kita kalikan dengan akar 10. Tuh. Jadi kalau misalnya kita hitung, 2 kali 3 itu menghasilkan 6. Nah, di sini akar 5 dikali akar 10 menghasilkan akar 50. Sudah selesai? Oh belum. Kenapa belum? Karena akar 50-nya ini masih bisa disederhanakan. Berapa penyederhanaannya? Nah, akar 50 itu kan sama saja 25 dikali 2. Nah, di sini 6. Akar 25 itu adalah 5. Sisa akar 2. Makanya 6 kali 5 itu 30 sama akar 2.
Paham? Nah, ini yang tadi di depannya tidak ada bilangan, yang ini di depannya ada bilangan. Tapi kalau misalnya salah satunya ada bilangan, misalnya ada 2 akar 3 dikali akar 7. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini, kita cukup tulis seperti ini aja. Di sininya 2. Nah, lalu tinggal kita hitung akar 3 kali akar 7. 2 akar 20. Karena 2-nya tidak ada teman, berarti 2-nya tetap aja. Akarnya kita kalikan sama akar. Paham ya? Nah, itu kalau bentuk perkalian akarnya seperti itu. Saya akan berikan contoh berikutnya untuk perkalian bentuk akar di slide selanjutnya. Nah, kalau ada operasi hitung perkaliannya seperti ini, misalnya akar A dikalikan dengan akar B ditambah akar C. Gimana sih? Jadi ini perkaliannya adalah yang pertama, akar A-nya itu kita kalikan dengan yang depan. Habis itu, akar A-nya kita kalikan dengan yang belakang. Jadi nanti operasi hitung di sini tambah atau kurang, caranya sama saja perkaliannya. Ya. Karena ini saya contohkan penjumlahannya. Berarti nanti caranya adalah akar A kita kalikan dengan akar B ditambah akar A kita kalikan dengan akar C. Kita masuk ke contohnya aja biar aplikasinya gampang. Misalnya ada akar 3 dikalikan dengan akar 24 dikurang 4 akar 6. Begitu. Tadi saya bilang penjumlahan atau pengurangan caranya sama ya. Misalnya ada bentuk seperti ini, berarti kita lihat dulu akar 3-nya di yang depan yang pertama, habis itu akar 3-nya kita kalikan dengan yang belakang untuk yang kedua. Gitu. Berarti akar 3-nya di bawahnya akar 3 dikali dengan akar 24 dikurang akar 3 dikalikan dengan 4 akar 6. Tuh. Nah, di sini akar 3 dikali akar 24 itu menghasilkan akar 72 dan akar 3 dikalikan dengan 4 akar 6 menghasilkan 4 akar 18. Nah, ini bentuknya lagi-lagi masih bisa disederhanakan. Sederhanakan menjadi apa? Menjadi 70 itu kan hasilnya adalah 36 kali 2. 18 itu kan 9 kali 2. Akar 36 itu adalah 6, sisanya akar 2. Ini kita kalikan dulu. 4 kali 3. 3 itu didapat dari akar 9. 6 akar 2 dikurang 12 akar 6 dikurang 12 akar 2 menghasilkan minus 6 akar 2. Itu. Nah, sampai sini paham ya untuk operasi hitung perkaliannya. Nah, sekarang ada satu contoh lagi nih. Satu contoh lagi untuk perkaliannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau misalnya dia di sini bentuknya adalah akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar C ditambah akar D. Nah, ini untuk sebenarnya positif atau negatif berlakunya sama saja ya. Makanya saya tuliskan plus min karena rumusnya positif negatif sama saja. Nah, ini jadi nanti yang A ini kita kalikan dengan yang ini. Dengan yang ini. Tuh. Nah, yang B kita kalikan dengan yang ini dan yang ini. Tuh. Maka nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Nanti akan menghasilkan rumus dari akar A dikalikan akar C tambah kurang akar A dikalikan akar D. Tambah kurang
Habis A dikalikan berarti kan B nih. Nah, akar B dikalikan dengan akar C tambah kurang akar B dikalikan dengan akar D. Nah, rumusnya seperti itu. Di sini perhatikan baik-baik ya. Ini rumusnya. Nah, contoh soalnya gimana? Kalau misalnya contoh soalnya seperti ini. Ada dia misalnya di sini adalah akar 3 ditambah 4 dikalikan dengan akar 3 tambah 2. Nah, lihat lagi tadi akar 3 yang depan sini dikalikan dengan yang depan, lalu yang kedua dikalikan dengan yang belakang. Nah, lanjut 4-nya kita kalikan dengan yang depan, baru 4-nya kita kalikan dengan yang belakang. Sehingga kalau kita jabarkan seperti ini, bentuknya adalah menjadi akar 3 dikalikan dengan akar 3 ditambah akar 3 dikalikan dengan 2. Tuh. Nah, lalu ditambah 4 dikalikan dengan akar 3 dan 4 dikalikan dengan 2. Nah, akar 3 dikali akar 3. Jika ada dua akar yang sama dikalikan, berarti kita ambil angka yang di dalamnya aja. Angka di dalamnya itu adalah 3 kan? 3 saja. Kenapa? Karena akar 3 dikali akar 3 itu akan menghasilkan akar kuadrat dari 9 kan. Nah, akar kuadrat dari 9 itu akan menghasilkan 3 juga. Gitu. Makanya ini kita ambil salah satunya aja. Nah, ditambah dengan 2 kali akar 3 jadinya 2 akar 3. 4 kali akar 3 jadinya 4 akar 3. 4 kali 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena 3 sama 8-nya bisa dijumlah. Dan 2 akar 3 bisa dijumlah dengan 4 akar 3. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. 3 tambah 8 ditambah 2 tambah 4 akar 3. 3 tambah 8 11. 2 tambah 4 itu adalah 6 akar. Jadi hasilnya 11 ditambah 6 akar 3. Nah, sampai sini paham ya? Sekian untuk penjelasan dari materi bentuk akar ini. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan baik. Jadi nanti ulangan hariannya atau soal-soal yang kalian akan kerjakan itu bisa mudah dikerjakan.